Mitsubishi Expander kita layanin untuk dilayani, Mas, ya untuk tune up segala macam kita layanin. Kalau ini apa aja Mas yang bisa kita kita berikan pelayanan ke customer nih? Mesin pertama launching Nissan Livina itu adalah mesin 1800. Itu yang paling bandel, paling kuat. Ini Datsun, ini mobil juta umat, ini paling irit untuk kelasnya Nissan. Kalau sepintas dari luar sih nggak ada. Sebenarnya kalau untuk di Toyota itu adalah memudahkan untuk maintenance service lokasinya. Karena kalau dilihat dari ruang mesinnya itu kan luas. Jadi kita melakukan pembongkaran servis itu lebih enak. Avanza ini? Avanza ya baru. Avanza sudah dual nih. Dual VVTi. Apa itu Mas dual VVTi? Dual VVTi ini adalah untuk expand, untuk pembukaan, kalau istilahnya adalah camshaft, kalau bahasa bengkelnya itu ada knock on as. Assalamualaikum Mas Mahfud. Waalaikumsalam Pak Taufik. Dan Sobat Ahpedia. Sahabat Ahpedia, maaf. Ini beliau baru kali ini loh, Sobat Ahpedia. Baru YouTube ini saya. Muncul di YouTube ya. Jadi agak kaku, maaf dimaklumi. Agak kaku, mohon dimaklumi. Nah, itu ada juga tuh, ahlinya juga tuh. Nah, Mas atau Bapak atau Dek atau gimana? Mas aja, Mas Mahfud. Ya. Mas Mahfud. Di sini kan mumpung banyak mobil parkir ya. Yuk kita sambil jalan sehingga Sobat Ahpedia itu bisa melihat sebesar apa sih bengkel ini, dan mungkin kita juga bisa diskusi sedikit tentang mobil apa yang ada ya. Kalau ini kan brand-brand yang sudah biasa kita layani ya Mas ya. Ya, ini ada ini Nissan Serena Nissan tahun 2004. 2004 ya. Ya, itu juga sama Nissan Serena tahun 2004 juga. Itu Nissan Mars. Nah, lah ini yang agak menarik, itu ada Mitsubishi Expander kita layanin untuk dilayani, Mas, ya untuk tune up segala macam kita layanin. Kalau ini apa aja Mas yang bisa kita kita berikan pelayanan ke customer nih? Kalau pelayanan kita lagi tune up untuk gurah, servis, cek kaki-kaki, cek AC, oke kita layanin semuanya kayak di Nissan standar, kita tetap bisa layanin untuk cek rem semuanya, tune up, gurah, cek AC. Tapi kalau untuk mobil-mobil muda seperti ini Mas, apakah kayak permasalahan bongkar mesin itu terjadi nggak ya? Kalau untuk pembongkaran mesin yang kerjaan berat itu selama kita penggantian oli, perawatan yang rutin dilakukan itu kecil kecuali kalau kita mengalami trouble di contoh di pembuangan oli yang kurang kenceng terus lepas, nah itu accident intinya itu. Selama itu aman. Aman. Nah, tapi lebih ke perawatan aja. Berapa tahun sih Mas yang pengalamannya Mas itu sebuah kendaraan baru itu sudah mulai menemukan permasalahan-permasalahan? Mungkin ada kendala juga masalah perawatan? Ya, lebih cenderung utama di perawatan. Jadi selama perawatannya bagus, itu di tahun kedua, ketiga itu kondisi masih bagus. Tapi kalau perawatannya jelek, itu di tahun kedua, ketiga itu udah mulai banyak masalah. Nah, dan itu kayak biasanya sering dikomplain, mobil saya baru kok udah nggak enak. Nah, tapi tanyain, Bapak servisnya rutin nggak? Enggak, paling cuma ganti oli. Nah, itu. Jadi tidak hanya cukup ganti oli ya? Iya, nggak cukup ganti oli. Jadi minimal itu adalah pengecekan tune up, dan untuk kelistrikan yang utama adalah oli pasti. Untuk tune up sama aki, lampu, tekanan ban, itu utama sistem pendinginan. Sistem pendinginan, ya, radiator ya? Itu sangat penting, krusial. Kayak ini kayak ditutup radiator sama kipas, terutama harus pastiin hidup. Nah, apalagi untuk teman-teman Ahpedia, Sobat Pedia semua, untuk kendaraan rencana mau keluar kota, minimal oli, sistem pendinginan kayak radiator sama kipas dipastikan. Itu utama, jangan sampai ketinggalan. Sambil perawatan lebih enak kayak tune up, wajib biar kendaraan sehat, jalanan aman, lancar. Oke. Nah, berarti tadi 3 tahunan sebenarnya masih lebih bagus ya kalau perawatan kita baik juga ya. Baik juga. Nah, berarti saya bisa tambahkan juga kalau ingin mobil kita itu lebih awet, datang ke GK Service ya. Iya, silakan datang. Kita terima untuk kendaraan mobil Nissan atau mobil Jepang kayak Toyota, kayak Mitsubishi siap kita layani. Suzuki kita layani. Baik, kita lanjutkan lagi Mas. Ini perjalanan nih masih jauh. Nah, ini Nissan Evalia juga. Ini yang penting perawatan. Kalau untuk Evalia sering dicek untuk sistem pendinginan terkait kipas radiator. Kipas radiator ya. Karena dia udah berusia juga ya. Berusia juga. 2000 berapa nih Mas? Ini kayak 2012 juga nih. 2012 ya, udah berusia 10 tahun ya. Iya. Oke.
Sama ini S-Gear Nissan S-Gear nih. Ya, S-Gear yang 1800. Oh, 1800 ya? 1800. Ini besar kalau mesinnya nih. untuk Nissan mesin pertama launching Nissan Livina itu adalah mesin 1800. Itu yang paling bandel, paling kuat. Ini? Ya, untuk yang mesin paling bagus 1800. Apa kode mesinnya nih, Mas? Ini kodenya adalah MR18. MR18. Kalau yang Livina yang 1500 itu kodenya HR15. HR15. Kelemahannya pasti ada sedikit gelitik kalau perawatannya Oh, kurang. Kalau ini enggak. Enggak ngelitik ya? Enggak gelitik. Wih. Kepepet-pepetnya kalau misal teman sobat media ke daerah atau di pantai ternyata BBM habis, diisi pertalite aman. Masih aman ini untuk 1800. 1800. Iya, 1800. Nah, ini ada Datsun nih, Mas. Ini Datsun, ini mobil juta umat, ini paling irit untuk kelasnya Nissan. Ini paling irit, bandel, perawatan paling enak ya ini Datsun. Mas, ngomong-ngomong, ini mesin Datsun dan Nissan Mars itu sama atau beda? Mesin Datsun sama Mars sama. Sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di settingan ECU. Oh, settingan ECU itunya beda karena untuk Datsun itu disetting untuk minim perawatan, untuk kalangan ke bawah LCGC. Jadi nggak terlalu banyak setting-setting, ini lebih bandel. Lebih begitu ya? Ya. Wow. Makanya kalau untuk mesin 1200 Mars sama Datsun, kalau diteliti agak jeli, dia lebih irit sebenarnya. Oh iya? Padahal bentuk dan ininya nggak jauh beda ya. Tapi karena ya faktornya juga banyak dari LCGC kan ada standarnya. Untuk dari beban segala macam itu emang dia lebih ringan. Ya, jadi itu juga mempengaruhi juga. Jadi cara pemakaian kalau dibandingin sama Mars pasti udah beda, lebih irit. Mantap. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ini Nissan Livina. Ini yang ini yang sudah facelift ya? Facelift, betul. Mas, tapi kan yang model seperti ini juga ada yang 1800 kan ya? Ada. Itu berarti mesinnya apa itu? Mesinnya sama, mesinnya kayak MR18 juga. Semuanya Nissan kalau mesin dia nggak banyak mix. Jadi kalau 1500 ya HR, kalau 1800 ya MR. Ya, sama kayak untuk yang atasnya mesin 2000 cc itu MR80 yang dipakai untuk di Serena yang baru C26 ke atas. Nah, itu kalau yang Serena yang lama itu QR20. QR20. Mantap. Nah, ini mobil baru. Ini mobil baru nih, Nissan X-Trail T32. T32. Ya. Keren. Nah, kalau ini bagaimana, Mas? Mobil yang satu ini? Konsel satu ini mobil nyaman. Nyaman ya? Nyaman, sangat nyaman untuk awet ini. Sangat nyaman ini untuk mobil. Cuman kalau untuk area Wonosari dan sekitarnya karena terkait area ya sama Medan, ini agak halus aja untuk pemakaian biar usia kaki-kakinya lebih awet. Halus gimana maksudnya, Mas? Bisa dikasih tipsnya? Halusnya gimana nih maksudnya? Halus jadi ini kalau kita berkendara biasanya agak kenceng ya pelan. Jadi jangan kena lubang kita hajar kenceng karena nanti kaki-kakinya sering rusak. Biasanya masalahnya ada di shock breakernya sering rusak. Sering bocor sama supportnya sering jebol. Support ya? Support yang atas itu. Karena dia dikonstruksi lebih lembut, lebih soft, enak buat jalan luar kota segala macam, enak gak kerasa. Settingannya memang udah beda dengan yang T30. Beda. 31 beda ya? Ya, kalau si T30 dia semi untuk jalan agak kritik itu off-road udah emang setting kayak gitu. Jadi konturnya beda. Jadi jangan salah disamakan untuk X-Trail generasi lama yang baru kok ringkih yang baru. Karena settingan untuk suspensinya beda, kenyamanannya beda. Targetnya itu ya? Targetnya beda, segmennya beda. Seperti itu. Tapi kalau mesin bagaimana, Mas? Ini 2500? 2500 ini teknologinya yang baru Euro. Ini otomatis juga lebih irit. Lebih responsif. Sama sebenarnya lebih didukung sama namanya adalah sasis kontrol. Wih, apa itu, Mas? Sasis kontrol ini ibaratnya mesin sama untuk sistem kemudi kayak sistem pengereman segala macam itu dikombinasi jadi satu. Itu menghindari kayak kita contoh kayak sering melintir kalau lagi kenceng kena air hujan ya melewati genangan air kayak gitu ya hubungannya di situ sasis kontrol semuanya. Jadi dia bisa mengurangi kecepatan kah? Ngerem atau gimana? Enggak, lebih ke arah kestabilan. Kestabilan. Oke.
Baik, ini berarti teknologi baru nih kawan-kawan. Ya. Nah, Ini sama ini yang tadi dibahas Livina yang 1800 lah ya ini. Ini 1800 Nah, ya. ini sama. Kalau dilihat dari luar sama semuanya. Jadi bagusnya Nissan, apapun mobilnya yang dimasukin mesinnya tipenya sama, itu speknya sama. Nggak ada yang di downgrade, apapun nggak ada di downgrade. Bagusnya di Nissan di situ. Oh gitu ya. Jadi kompresi apapun nggak ada yang dikurangin, semuanya sama. Bagusnya. Jadi aman. Kodenya sama nih berarti? Sama, kursinya MR18 juga ini. MR18. MR18. Lah. Baik. Kalau yang ini Livina yang 1500. 1500. Ini mobil juta umatnya Nissan Livina. Oh, iya. Banyak Livina pemakainya, banyak yang sukanya karena cc-nya kecil, juga kenceng buat enak, tapi sedikit ada kelemahan kalau misal perawatannya kurang, terus pemakaian bahan bakarnya juga kurang bagus, itu kadang sering litik dan responnya selalu jadi dilema kalau untuk di dan Nissan. akhirnya jadi hiburan ya. Jadi hiburan. Nah, kita beralih ke depan, Mas. Ya. Di sini ada Ini Toyota Avanza yang baru. Avanza baru. Iya. Weh. Avanza baru 2000 berapa ya, Mas? 2022? 2022. 2022. Nah, ini gimana Mas nih kalau Avanza? Apa yang akan kita ceritakan buat sobat AHP? Avanza kita lakukan kayak tune-up Bura gitu, kalau misal perawatan tuh oke, aman, bisa. Dan untuk mobil baru sekarang kan untuk kayak busi segala macam kan sudah pakai iridium. Jadi Iridium, kita aman. Jadi penggantian pasti sesuai penggantian kayak di dealer, kalau ada penggantian aman. Mas kan ini mobil kelihatannya kalau masih 2022 ini ya. masih garansi dealer? 2002 masih. Masih ya? Masih. Nah berarti teman-teman yang datang ke sini itu dari yang masih di dealer atau yang sudah nggak di dealer? Itu monggo nanti pertimbangannya Bapak Ibu semua, ibaratnya mau servis kepercayain kendaraannya di tempat kita layanin. Cuman saran saya kalau selama masih garansi, kalau saya sarankan di dealer karena nanti ada hak Bapak Ibu untuk perawatan garansi atau klaim waranti itu nanti bisa tercover. Sarannya kalau biasanya kalau di dealer servisnya harus rutin memang. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu servisnya agak telat atau apapun, kalau mau dipercayain ke kita siap layani. Tapi biasanya berapa tahun sih Mas servis dari dealer itu garansi? Garansi itu 3 tahun. 3 tahun ya? Tapi dengan syarat adalah perawatan rutin. Nggak boleh colongan ya? Nggak boleh colongan. Nah, kalau colongan itu nanti untuk klaim ataupun di reject. Waduh. Berarti Sobat Apedia kalau mobilnya masih baru, ayo tetap ke dealer masing-masing ya. Siap. Sampai nanti saatnya sudah berakhir. Ayo, monggo kita siap layani untuk area Wonosari dan sekitarnya. Nah, kalau untuk mobil ini sendiri, Mas, ini kan sudah tidak menggunakan penggerak roda belakang ya? Iya, betul, penggerak depan. Kembali ke depan dan mirip dengan yang mobil lain. Iya. Ini Matic atau manual? Ini Matic. Oh, Matic ya. CVT kalau sekarang. CVT ya? CVT. Tuh, dia mirip kayak Nissan itu tuh. Iya. Juke ya? Mesinnya CVT. Keren. Buat Apedia ternyata brand-brand mobil kalau dari luar ya, sepintas dari luar nggak jauh-jauh beda ya. Kalau yang ini Mas, nih kalau kita diskusikan dengan mobilnya MR lah ya, mesin MR 1500 sama. Ini apa perbedaannya Mas, yang sepintas dari luar? Kalau sepintas dari luar sih nggak ada. Sebenarnya kalau untuk di Toyota itu adalah memudahkan untuk maintenance service lokasinya. Gitu. Karena kalau dilihat dari ruang mesinnya itu kan luas. Jadi kita melakukan pembongkaran servis itu lebih enak. Beda sama Nissan itu padat. Iya, padat ya. Tapi itu. kalau ini kan ininya diletakkan di sini Mas. Iya. Apa namanya? Throttle bodinya di sini, ya? betul. Intake-nya di belakang, kayak gitu. Jarang bongkar, exhaust-nya di depan. Dan ini kayak contoh pembongkaran penggantian sensor knalpot, ini posisinya di depan enak. Kalau Livina nggak di belakang mentok sana. Ini mirip-mirip QR ya mesinnya? Mesin HR sama. HR juga gitu ya? Sama. Iya. Oke, Sobat Apedia, ini kalau hubungan dengan kaki-kaki bagaimana Mas? Kaki-kaki kita layani, tapi untuk spare part tetap kita cari di sama. Kalau untuk tipe ini modelnya sama lah ya? Sama ini MacPherson. Terus ini pakai ini nggak? Pakai apa namanya, member ya? Pakai member. Pakai member ya? Untuk mobil penggerak depan semuanya pakai member. Tuh,
Sobat Apedia. Jadi nggak usah khawatir, merek apapun Mas Mahfud dan kawan-kawan siap melayani. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, ini Nissan Mars. Nah, ini Nissan Mars nih yang tadi Nah, mesinnya ini dibahas. saya tanyakan. Sama nggak dengan Datsun? Ya, sama. Mesinnya dari konstruksinya semuanya sama. Bedanya adalah di setting elektroniknya, ECU-nya. Di ECU-nya ternyata perbedaannya. Bedanya. Oke, baik. Siap, Nah, kita lanjut. ini juga sama Nissan Mars ini juga. bedanya di tahun tinggi kalau ini. Ya, ini tahunnya lebih muda. Tahun muda ya. Lebih muda. Perbedaannya apa Mas? Kalau tahun muda sama tahun lama? Bedanya adalah di lampu. Lampunya ini kalau dari yang lama ini kan oval. Oval. Kalau yang baru sedikit ada lancip. Ya. Terus itu kondisi bumper, lampu, biasanya fog lamp beda. Oh iya. Terus kalau dari ini, dari sistem apa namanya? Kalau untuk sistem sama. Sama, nggak ada perubahan. Kalau itu lebih ke arah luar ya. Tapi ini tambahan di sini ada ya Mas? Apa namanya? Yang CV apa? Kalau di Toyota itu VVTi. VVTi ya. Yang di sini yang ada? Oh enggak ada. Yang ini yang nggak ada ya? Ya ini yang nggak ada. Oh, yang baru sudah yang pakai. baru yang sudah ada ya? Sudah ada yang baru. Satu ya? Satu. Itu yang intake aja. Intake aja ya? Oke. Baik, lanjut lagi kita masuk ke sebelahnya ini adalah Kijang. Kijang. Sama, Ini Avanza ini. Avanza baru. Avanza sudah dual nih. Dual VVTi. Apa Dual itu Mas? VVTi. Dual VVTi. Dual VVTi ini adalah untuk expand, untuk pembukaan, kalau istilahnya adalah camshaft, kalau bahasa bengkelnya itu adalah knock on as. Jadi ini lebih variabel untuk knock on as yang in sama X-nya. Itu fungsinya adalah kalau misal kita posisi pengen irit pelan, jadi dikondisikan dia konstruksi settingan bukaan klepnya dibikin lebih irit. Kalau oleh ECU juga, pengontrolnya ECU. Penggeraknya VVTi tadi. Kalau butuh tenaga nanti dia advance-nya seperti itu. Makanya kelebihannya VVTi gitu adalah kalau dibikin pelan, irit, kalau buat kenceng ada tenaganya. Berarti kalau ceritanya model Tempo dulu kan kita harus pergi ke bengkel. Iya. Mas, tolong setting racing. Racing lah, itu kan dulu ada penggantian knock on as segala macem lah. Boros kan. Dan itu kalau kita buat pelan kayak nggak enak. Nyedot atau apa. Nah, dengan teknologi baru ada VVTi atau di Nissan ada CVTC, itu lo mengurangi kelemahan tadi, mengkombinasikan kelebihannya. Betul. Tapi disitulah kelihatannya satu perkembangan teknologi dari komputer ya. Iya betul, computerized. Ya, computerized tadi ya, sehingga produk-produk teknologi baru itu mensupport. Iya betul. Kalau nggak ada komputernya kelihatannya nggak bisa ya? Ya kayaknya pusing Pak. Mungkin bisa pakai tombol. Tombol ya. Baik, ini mobilnya sama dengan mobil yang hitam, dan seperti yang disampaikan oleh Mas Mahfud tadi, ini tidak perlu khawatir lah Sobat Apedia untuk datang ke sini, karena tadi juga kita bisa lihat bahwa depannya juga sudah penggerak depan, mesin udah sama dengan Grand Livina yang umum ya, geraknya gerak depan semua. Dan untuk kaki-kaki depan dan belakang, kalau belakang ini pakai apa Mas? Sama kayak Livina sih. Sama Livina ya? Sama. Pakai beam juga, pakai shock terpisah. Sama. Sama ya? Sama. Livina, sama. Nah, kalau yang ini Datsun? Datsun sama. Ini untuk yang mesin HR bedanya yang nggak ada CVTC-nya. Oh iya benar Mas ya, ini padat banget ya? Iya padat. Makanya kalau penggantian sensor knalpot contohnya aja di belakang, lagi panas, waduh nggak bisa. Oke, baik. Yang di sana Nissan Mars. Biasa Nissan Mars ya. Nissan Mars ada 2. Dan ini akan masuk sesi foto. Mungkin bisa kita sekalian mengambil foto dan mengambil video, dan bisa mengucapkan selamat kepada GK, dan di sini ada Mas Aji. Mas Aji. Nah, sekalian kita apa namanya Mas? Mengucapkan selamat ya kan, dan launching, menyampaikan ke masyarakat luas ya, bahwa ada sebuah bengkel yang sudah hadir di daerah Gunung Kidul ya. Wonosari. Nah, ini saya akan coba syuting satu persatu. Mana tahu ada yang kenal sobat atau ibunya atau bapaknya, ada yang, ini anak saya nih kayak gitu kan. Itu cucu saya kayak gitu ya. Nah, say hello boleh Kak Pak? Salam-salam juga, kirim salam boleh. Kirim salam ke siapa? Siap.
Baik. Nah, ini juga. Nah, terus. Nah. Nah, ini ada Mas Agus dan kawan-kawan. Nah, ini ada Mas Budi. Ada Mas Hardi. Di belakang ada MU. Nah, ini beliau sudah siap-siap ambil kembang aja nih. Persiapan. 1, 2, 3. Yang pertama ucapan dulu. Ucapan selamat. Ucapan selamat baru tadi. Oh, berarti kita ngomong. Ngomong gimana, Pak? Selamat atas. Oh ya. Tertuganya. Ya, selamat atas dibukanya GK Auto Service. GK Auto Service. Gaspol. Iya. Udah, itu. Fotonya belum? Foto. Foto. Selfie. Apa? Iki loh. Apa? Tinggi 50. Tinggi 110. Tinggi 110. Bisa cetak langsung. Cetak. Video. Siu. Terus. Ganti gaya, Bang. Ya. Lah kok sing ganti gaya sing foto. Baca. Kurang rene. Terus. Wisi 36 kok. Ngompong. Nah, Ju, terus Ju. Dikesel Ju. Eh. Yuk. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Oh, ya mic-nya. Baik, terima kasih Sobat APD yang sudah menyaksikan video pembukaan launching dari bengkel GK Auto Service. Doa dari semua sahabat APD untuk kesuksesan bengkel GK Auto Service. Ada Mas Elin dan Mas Mahfud. Mari berkunjung ke GK Auto Service dan saya akhiri kunjungan dan video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.